your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisa Mejidarmiswara, NIM A11 2018 11382, kelompok A11 4616, akan mempresentasikan tugas pra-UAS kecerdasan buatan dengan kasus minat beli komputer dilihat dari status pelajar dan pendapatan menggunakan AFBIS. Data training. Terdapat dua kelas dari klasifikasi yang dibentuk, yaitu C1 minat membeli komputer, C2 tidak minat membeli komputer. Nilai X yang belum diketahui label atau kelas. X sama dengan umur kurang dari sama dengan 30, pendapatan medium, pelajar, nilai pinjaman yang wajar. Nah, ini rumus AFBIS nya. Ini data contohnya. Ada umur, pendapatan, pelajar, nilai pinjam, dan minat beli komputer. Untuk penyelesaiannya dibutuhkan untuk memaksimalkan probabilitas nilai X, CI, probabilitas CI untuk I ke 1 dan 2. PCI merupakan prior probability untuk setiap kelas berdasarkan data contoh. Probabilitas minat beli komputer ada 9. Itu didapatkan dari data contoh yang minat beli komputer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu 14 didapatkan dari jumlah datanya, ada 14. Lalu yang tidak minat membeli komputer, no, ada 5 dalam data contoh, dan dibagi 14 didapatkan minat beli komputer 0,643. Yang tidak minat membeli komputer ada 0,357. Hitung P probabilitas X terhadap CI untuk I 1, 2. Pertama-tama mencari probabilitas umur di bawah 30 dibagi minat beli komputer di bawah 30. Ini didapatkan dari nilai X. Nilai X itu umur kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, pendapatan medium, pelajar, dan nilai kelayakan pinjaman yang wajar. Probabilitas umur kurang dari sama dengan 30 dan minat membeli komputer ada 2, didapatkan di data contoh, dan 9 dibagi 9 dari minat membeli komputer ada 9. Hasilnya 0,2222. Probabilitas umur kurang dari sama dengan 30 dan tidak minat membeli komputer ada 3, diambil dari data contoh, dan 5 dapat dari probabilitas tidak minat membeli komputer, terdapat 5. Hasilnya 0,600. Selanjutnya, probabilitas pendapatan medium dan minat komputer membeli komputer terdapat 4, dibagi minat komputer 9. Hasilnya didapatkan 0,444. Probabilitas pendapatan medium dan tidak minat komputer ada 2, dibagi 5, tidak minat komputer dibagi 5, didapatkan 0,400. Lalu selanjutnya, probabilitas pelajar minat komputer terdapat 6 dan dibagi minat komputer 9,
didapatkan 0,667. Probabilitas pelajar dan tidak minat komputer dapat 1 bagi tidak minat komputer 0, hasilnya 0,200. Probabilitas kelayakan pinjam yang wajar dan minat komputer terdapat 6 dibagi minat komputer 9, didapatkan hasil 0,667. Yang terakhir, probabilitas kelayakan nilai pinjam yang wajar tidak minat membeli komputer terdapat 2 dibagi 5 tidak minat komputer, didapatkan hasil 0,400. Lalu lanjut ke penyelesaian 2. Probabilitas X di mana minat membeli komputer itu dikalikan nilai X yang berminat komputer, ada 0,222 dikali 0,444 kali 0,667 kali 0,667 sama dengan didapatkan hasil 0,044. Lalu probabilitas nilai X di mana tidak minat membeli komputer 0,600 dikali 0,400 dikali 0,200 dikali 0,400, didapatkan hasil 0,019. Lalu selanjutnya mengalihkan probabilitas nilai X minat membeli komputer dikali probabilitas minat membeli komputer, yaitu 0,044 dikalikan 0,643, didapatkan hasil 0,028. Untuk probabilitas nilai X yang tidak minat komputer dikali probabilitas tidak minat membeli komputer, ada 0,019 di sini dikali probabilitas tidak membeli komputer 0,357, hasilnya 0,007. Di sini karena probabilitas nilai X yang minat membeli komputer lebih besar daripada probabilitas yang tidak minat, maka kesimpulannya minat beli komputer dari nilai X yaitu minat atau yes. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan kasus saya. Minat beli komputer dilihat dari status pelajar dan pendapatan menggunakan naive Bayes ke dalam Python menggunakan Jupyter. Untuk datasetnya saya menggunakan ini, user ID, student, age, credit rating, dan minat beli komputer tidaknya. 1 artinya ya, 0 artinya tidak. Pertama-tama kita akan import library yang akan digunakan dulu. To import numpy snp ini berfungsi untuk melakukan proses komputasi numerik. Selanjutnya import matplotlib playplot splt ini untuk melakukan visualisasi data. Visualisasi data. Lalu selanjutnya ada import pandas spd untuk mengolah data berbentuk tabular. Kita run, bisa runnya menggunakan shift enter. Lalu selanjutnya kita akan mengimport dataset, yaitu dengan dataset sama dengan pd.read_csv data.csv. Karena nama data yang saya pakai
yaitu data.csv, enter, dan yx sama dengan data set.ilog kurung kotak titik 2, kotak 2,3 dot values. Selanjutnya y sama dengan dataset .ilog kurung kotak koma -1 dot values. Ilog di sini melakukan indexing data integer. Kita run. Selanjutnya kita akan membagi dataset ke training set dan test set menggunakan form sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split x train, x test, y train, y test sama dengan train underscore test underscore split x, y, test underscore size sama dengan 0,25, random underscore state sama dengan 0. Nah, ini untuk membagi dataset ke training set dan test set. Taran bisa. Lalu selanjutnya untuk normalisasi data, sini ada kesalahan, bukan underscore. Normalisasi data menggunakan from sklearn preprocessing import standard scalar st sama dengan standard scalar kurung buka kurung tutup, lalu x underscore train st.fit underscore transform x underscore train. Selanjutnya x underscore test sama dengan st dot transform x underscore test. Save enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan mentraining model naive Bayes di atas training set dengan from sklearn dot naive underscore Bayes import Gaussian NP, lalu classifier Gaussian NP kurung buka kurung tutup, lalu classifier dot fit x underscore
train, koma y underscore train. Kita run, terjadi error. Gaussian is not defined. Sini sepertinya terjadi kesalahan penulisan Gaussian NP. Gaussian NP. Enter. Nah, outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memprediksi hasil test set, itu dengan y underscore pred dengan classifier dot predict kurung buka x underscore test. Run, bisa. Selanjutnya membuat confusion matrixnya dengan from sklearn dot matrix import confusion matrix. Selanjutnya cm sama dengan confusion underscore matrix kurung buka y underscore test, koma y underscore pred. Lalu kita print cm. Output dari confusion matrix seperti ini, 653725. Selanjutnya akan memvisualisasikan training setnya, yaitu dengan from matplotlib color import listed color map x underscore set, koma y underscore set sama dengan x underscore train, koma y underscore train. Deklarasikan, lalu x1, x2 sama dengan np dot mesh grid kurung buka np dot arrange kurung buka start sama dengan x underscore set kurung kotak titik 2 koma 0 dot min kurung buka kurung tutup min 1 koma stop sama dengan x underscore set kurung kotak titik 2 koma 0 dot max kurung tutup kurung buka kurung tutup plus 1 koma step sama dengan 0,01 koma
np dot arrange kurung buka start sama dengan x underscore set kurung kotak titik 2,1 dot min kurung buka kurung tutup min 1, stop sama dengan x underscore set kurung tak titik 2,1 untuk yes dan no nya titik max kurung tutup kurung buka kurung tutup plus 1, step sama dengan 0,01. Selanjutnya plt dot contour x1, x2, classifier dot predict kurung buka np dot array kurung buka kurung kotak x1 dot ravel kurung buka kurung tutup x2 dot ravel kurung buka kurung tutup dot t dot shape buka x1 dot shape, alpha sama dengan 0,75, cmap sama dengan listed color map kurung buka titik red, titik green. Untuk satu itu green, merah itu 0, red. Selanjutnya plt dot x slim kurung buka x1 dot min kurung buka kurung tutup, x1 dot max kurung buka kurung tutup. Bawahnya hampir sama, plt dot ylim kurung buka x2 dot min kurung buka kurung tutup, x2 dot max kurung buka kurung tutup. For i, c in enumerate np dot unique kurung buka y underscore set titik 2 plt dot scatter x underscore set kurung kotak y underscore set sama dengan c, 0, x underscore set kurung kotak y underscore set sama dengan c, 1, c sama dengan
listed color map kurung buka 2 T2 red UT1 green kurung buka kurung tutup I, label sama dengan J, lalu plt dot title untuk judul grafiknya naive Bayes training set, lalu plt dot x label untuk yang horizontal, grafik parameter yang horizontal, age umur, lalu plt dot y label untuk yang vertikal. Untuk yang vertikal menggunakan credit rating, lalu plt dot legend, lalu kita print plt dot show. Nah, ini semua untuk memvisualisasikan hasil training setnya. Shift enter, terdapat error, ternyata terjadi kesalahan penulisan pada listed color map shift enter, akan muncul grafiknya, training setnya seperti ini, 1 untuk ya minat membeli komputer dan 0 untuk tidak. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan test setnya, yaitu sama seperti ini, tinggal di copy lalu paste bawahnya, lalu ganti ininya jadi tes dan tes, lalu ke bawah training set kita ubah menjadi test set, shift enter, akan muncul grafiknya seperti ini. Orang minat membeli komputer hijau yes, dan 0 untuk yang tidak minat membeli komputer. Jadi kesimpulannya, dari nilai X lebih banyak minat untuk membeli komputer. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjemputan, saya mohon